Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Asep Yuyun dan saya sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 5 kelas 05.33. Saat ini saya bertugas di SDN Penjaringan 01 Kota Administrasi Jakarta Utara. Pada video ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul pemikiran Ki Hajar Dewantara, hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas adalah dalam pembelajaran saya masih sering tidak memperhatikan karakteristik setiap anak. Lalu yang kedua, dalam pembelajaran saya lebih berfokus pada penuntasan materi daripada kebutuhan murid. Selanjutnya, dalam pembelajaran, saya lebih cenderung pada pembelajaran yang berpusat pada guru. Kemudian, dalam pembelajaran, saya lebih cenderung pada pencapaian nilai mencapai KKM. Lalu, saya jarang melaksanakan refleksi setelah pembelajaran selesai. Saya juga masih melihat murid pandai adalah murid yang mendapatkan nilai bagus dalam mata pelajaran. Saya terkadang mengabaikan proses pembelajaran dan saya terbiasa memotivasi murid hanya untuk memperoleh nilai yang bagus. Kemudian, saya jarang melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Saya juga masih sering menggunakan punishment atau hukuman dan reward atau penghargaan dalam proses pembelajaran. Setelah saya mempelajari modul pemikiran Ki Hajar Dewantara, hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya berkaitan dengan pemikiran KHD adalah 1. Pendidikan merupakan proses menuntun anak. 2. Pendidikan harus memperhatikan kodrat anak. Dan 3. Pendidikan harus mencapai kebahagiaan anak. Pendidikan merupakan proses menuntun anak. Pada hakikatnya, anak diberikan kebebasan dalam proses pendidikan. Tetapi guru sebagai pamong harus selalu mengarahkan. Proses penuntunan anak ini dilakukan dengan 3 prinsip dari pemikiran KHD yang lain, yaitu Ingarso Sungtulodo, yang artinya menjadi seorang pemimpin atau guru harus memberikan suri tauladan. Yang kedua, Ingmadio Membangun Karso, artinya guru di tengah kesibukannya mendidik anak harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat anak. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, guru harus memberikan dorongan moral atau motivasi dan semangat kerja dari belakang. Pendidikan harus memperhatikan kodrat anak. Kodrat anak terdiri dari 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat alam artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada anak sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks zaman sekarang, kita harus membekali anak dengan kompetensi abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Pendidikan ditujukan untuk keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dari anak sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat, sehingga saat nanti anak bisa hidup mandiri dan anak bisa hidup bersosialisasi dengan masyarakatnya. Hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD, itu yang pertama, melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif untuk mengenali karakteristik anak. Yang kedua, lebih berfokus pada proses pembelajaran anak. Yang ketiga, konsisten dalam melaksanakan refleksi setelah pembelajaran. Yang keempat, memandang semua anak memiliki keistimewaan masing-masing. Selanjutnya,
melaksanakan pembelajaran sesuai kebutuhan dan kodrat anak. Lalu, selalu belajar untuk dapat mengetahui kodrat zaman dari anak. Dan yang terakhir, lebih sabar dalam membimbing anak. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.